Luar angkasa itu luas, sangat luas. Bayangkan hal terbesar yang bisa kamu bayangkan, lalu kalikan dengan tak terhingga. Itulah alam semesta. Hamparan bintang, planet, galaksi, dan hal-hal yang belum kita temukan, yang tak berujung. Semua yang kita ketahui, semua yang kita miliki, semuanya berada di dalam arena kosmik yang luas ini. Tapi dari mana semua ini berasal? Bagaimana semua ini bermula? Ini adalah pertanyaan yang menghantui umat manusia sejak pertama kali kita melihat bintang-bintang. Selama berabad-abad kita mengandalkan mitos dan legenda untuk menjelaskan asal-usul alam semesta. Kisah-kisah tentang dewa dan monster mengisi kekosongan pemahaman kita. Tapi seiring kemajuan ilmu pengetahuan, kita mulai mencari jawaban di luar dunia imajinasi. Kita mulai mencari bukti, petunjuk fisik yang bisa membuka rahasia kosmos. Pencarian pengetahuan ini membawa kita pada salah satu penemuan paling inovatif dalam sejarah manusia, teori Big Bang. Teori Big Bang bukanlah tentang ledakan dalam dinding setil. Teori Big Bang adalah model yang kuat untuk memahami asal-usul alam semesta. Ini bukan hanya ide acak. Ini didukung oleh banyak bukti ilmiah yang dikumpulkan selama beberapa dekade. Bukti ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pengamatan galaksi yang jauh, perilaku cahaya, dan kelimpahan unsur-unsur di alam semesta. Salah satu bukti kunci adalah pergeseran merah cahaya dari galaksi yang jauh. Bayangkan suara sirena ambulans. Saat ambulans menjauh dari Anda, gelombang suara meregang, menyebabkan nada menurun. Demikian pula, ketika cahaya dari galaksi yang jauh bergerak ke arah kita, panjang gelombangnya meregang saat alam semesta mengembang. Peregangan ini menyebabkan cahaya bergeser ke arah ujung merah spektrum, oleh karena itu disebut pergeseran merah. Pergeseran merah cahaya dari galaksi yang jauh memberitahu kita bahwa galaksi-galaksi ini bergerak menjauh dari kita. Dan semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia surut. Pengamatan ini menyiratkan bahwa alam semesta mengembang, seperti yang diprediksi oleh teori Big Bang. Ini seperti melihat titik-titik pada balon bergerak terpisah saat balon mengembang. Titik-titik itu tidak bergerak sendiri, mereka terbawa oleh permukaan balon yang mengembang. Bukti penting lainnya berasal dari radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, CMB. Radiasi ini adalah sisa cahaya redup dari Big Bang, peninggalan dari alam semesta awal ketika jauh lebih panas dan padat. CMB seperti gambar bayi dari alam semesta, memberi kita gambaran tentang keadaannya, hanya beberapa ratus ribu tahun setelah Big Bang. Penemuan CMB merupakan kemenangan besar bagi teori Big Bang. Itu memberikan bukti langsung dari keadaan panas dan padat yang pasti dimiliki alam semesta pada awalnya. Radiasi ini pertama kali terdeteksi pada tahun 1964. Memenuhi seluruh alam semesta, dan memiliki suhu yang hampir seragam, menunjukkan bahwa itu berasal dari satu peristiwa penting. Anggap CMB sebagai sisa panas dari kelahiran alam semesta yang berapi-api. Saat alam semesta mengembang dan mendingin, panas ini menghilang, meregang menjadi panjang gelombang yang semakin panjang. Hari ini kita mendeteksi radiasi kuno ini sebagai gelombang mikro, tidak terlihat oleh mata kita, tetapi dapat diukur dengan instrumen sensitif. CMB tidak sepenuhnya seragam, mengandung fluktuasi suhu yang kecil. Fluktuasi ini meskipun kecil, sangat penting. Mereka mewakili benih struktur di alam semesta awal, variasi kepadatan kecil yang akhirnya akan tumbuh menjadi galaksi dan gugus galaksi. Dengan mempelajari fluktuasi ini, para ilmuwan dapat mempelajari tentang kondisi di alam semesta awal dan menguji prediksi teori Big Bang. Peta detail CMB yang dibuat oleh misi seperti WMF dan Planck memberikan dukungan kuat untuk model Big Bang dan menawarkan banyak informasi tentang usia, komposisi, dan evolusi alam semesta. Bagian 4. Alam semesta yang mengembang. Teori Big Bang tidak hanya menjelaskan asal-usul alam semesta, itu juga menjelaskan perluasannya yang sedang berlangsung. Alam semesta tidak statis, ia terus meregang, mendorong galaksi semakin jauh. Ekspansi ini tidak seperti pergerakan benda melalui ruang, itu adalah peregangan ruang itu sendiri. Bayangkan sepotong roti kismis dipanggang dalam oven. Saat roti mengembang, kismis bergerak saling menjauh. Tapi kismis tidak bergerak melalui adonan, mereka terbawa oleh perluasan adonan. Demikian pula, galaksi tertanam dalam jalinan ruang waktu, dan saat ruang waktu mengembang, begitu pula jarak di antara mereka. Perluasan alam semesta memiliki implikasi yang mendalam bagi pemahaman kita tentang kosmos.
Artinya alam semesta tidak kekal, tetapi memiliki awal yang pasti. Itu juga berarti bahwa alam semesta terus berkembang, berubah seiring waktu. Tingkat perluasan alam semesta tidak konstan. Itu sebenarnya semakin cepat. Percepatan ini didorong oleh kekuatan misterius yang disebut energi gelap, yang membentuk sekitar 70% dari total kepadatan energi alam semesta. Energi gelap adalah salah satu misteri terbesar dalam kosmologi modern, dan memahami sifatnya sangat penting untuk memahami nasib akhir alam semesta. Bagian 5. Latar belakang gelombang mikrokosmik. Latar belakang gelombang mikrokosmik, sering disingkat CMB, adalah sisa cahaya redup dari Big Bang. Ini adalah radiasi termal yang menembus seluruh alam semesta, peninggalan dari masa ketika kosmos jauh lebih panas dan padat. Radiasi ini memberikan gambaran tentang alam semesta seperti sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, jauh sebelum bintang dan galaksi terbentuk. CMB pertama kali dideteksi pada tahun 1964 oleh Arno Penzias dan Robert Wilson, yang awalnya bingung dengan sinyal tak terduga yang mereka terima dengan antena radio mereka. Ternyata sinyal ini bukan karena gangguan duniawi, tetapi berasal dari kedalaman ruang angkasa, membawa informasi tentang masa lalu alam semesta yang jauh. CMB memiliki suhu yang hampir seragam sekitar 2,7 Kelvin, yang sesuai dengan gelombang mikro dalam spektrum elektromagnetik. Keseragaman ini menunjukkan bahwa alam semesta awal sangat homogen, dengan hanya sedikit variasi kepadatan. Variasi ini, meskipun kecil, sangat penting untuk pembentukan struktur seperti galaksi dan gugus galaksi. Bagian 6. Alam semesta partikel. Teori Big Bang tidak hanya memberitahu kita tentang struktur skala besar alam semesta, itu juga memberikan wawasan tentang blok bangunan dasar materi. Di alam semesta awal, beberapa saat setelah Big Bang, suhu dan kepadatannya sangat ekstrem, sehingga atom tidak dapat eksis. Sebaliknya, alam semesta adalah lautan partikel elementer, terus-menerus bertabrakan dan berinteraksi. Saat alam semesta mengembang dan mendingin, partikel-partikel ini mulai bergabung, membentuk proton dan neutron, blok bangunan inti atom. Atom pertama, sebagian besar hidrogen dan helium, terbentuk sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang. Ketika alam semesta cukup dingin untuk elektron berikatan dengan inti, kelimpahan unsur-unsur ringan seperti hidrogen dan helium di alam semesta adalah prediksi kuat dari teori Big Bang. Unsur-unsur ini ditempa dalam kondisi panas dan padat di alam semesta awal, dan proporsi relatifnya sesuai dengan prediksi nukleosintesis Big Bang, proses yang menciptakan inti atom pertama. Studi fisika partikel terkait erat dengan kosmologi. Dengan memahami perilaku partikel fundamental, kita dapat memperoleh wawasan tentang kondisi alam semesta awal dan menguji prediksi teori Big Bang. Bagian 7. Misteri yang terus mengembang. Teori Big Bang adalah salah satu teori ilmiah paling sukses yang pernah dikembangkan. Ini menjelaskan berbagai macam pengamatan, dari pergeseran merah galaksi yang jauh hingga kelimpahan unsur-unsur ringan di alam semesta. Namun, itu bukan teori yang lengkap. Masih banyak misteri tentang Big Bang yang masih belum terpecahkan. Salah satu misteri terbesar adalah sifat energi gelap, kekuatan yang mendorong percepatan perluasan alam semesta. Energi gelap membentuk sekitar 70% dari total kepadatan energi alam semesta, tetapi kita tidak tahu apa itu. Misteri lainnya adalah sifat materi gelap, bentuk materi tak kasat mata yang tidak berinteraksi dengan cahaya, tetapi memberikan tarikan gravitasi. Materi gelap membentuk sekitar 25% dari massa alam semesta, tetapi identitasnya tetap sulit dipahami. Terlepas dari misteri ini, teori Big Bang memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami asal-usul dan evolusi alam semesta. Ini adalah bukti kekuatan penyelidikan ilmiah dan kemampuan kita untuk mengungkap rahasia kosmos. Pencarian untuk memahami Big Bang sedang berlangsung, dan setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat untuk memahami permadani besar alam semesta.